Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Tanah Wingit seri yang ketiga, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Saat aku membuka korden jendela, tiba-tiba kepala pocong yang berada di dalamnya menoleh dan melotot ke arahku. Sontak aku pun terjatuh dan buru-buru kembali berdiri untuk merapatkan gorden jendelaku. Kenapa, Le? Ada apa? Tanya ibu cemas. Enggak Bu. Kerandanya masih ada di sana? Aku mengangguk dan kembali duduk di dekat ibu sembari mengeraskan suara radio. Keranda? Tanya Gendis penasaran. Enggak Gendis, kamu dengerin radio aja atau mainan lagi, tapi jangan deket-deket ke jendela ya. Balasku tak ingin Gendis khawatir. Perasaanku benar-benar cemas, seolah mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hujan pun semakin deras, bersautan dengan suara kilat yang menyambar. Saat itu dari kilatan cahaya samar-samar aku melihat bayang manusia terpantul ke gorden jendela kami. Wajah ibu menjadi pucat. Samar-samar terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah yang becek. Tak hanya satu, lambat laun suara itu terdengar semakin banyak. Saat hujan mulai mereda pun suara langkah kaki itu masih terdengar. Terdengar suara tongkat seseorang mengetuk lantai teras rumah kami. Seketika aku teringat kejadian saat hari pertama aku ada di rumah ini. Penampakan seorang nenek. Dan benar saja, bayangan seorang nenek yang bungkuk sedang membawa tongkat terpantul di gorden jendela. Aja anak sing metu ya, Le. Terdengar suara seorang nenek tepat saat bayangan itu berhenti di depan jendela. Aku merinding sejadi-jadinya. Tapi entah mengapa aku merasa ibu dan Gendis tidak sadar akan hal itu. Bu, ojo ono sing metu ya, Le. Itu artinya apa? Tanyaku yang tidak mengerti arti ucapan itu. Jangan ada yang keluar ya, Le. Emangnya kenapa nanya begitu? Ibu gak dengar suara barusan? Tadi Mukti dengar suara ngomong begitu. Ibu mengernyitkan dahinya dan menggeleng. Ia pun mulai cemas terhadapku. Gak ada suara apa-apa, Mukti. Iya kan, Gendis? Tanya ibu memastikan. Gendis cuma dengar suara hujan sama radio, Bu. Jawab Gendis. Aku pun mulai bingung. Apa ada setan yang sengaja berniat memperingatkanku? Aku mengubur rasa penasaranku dan sama sekali tidak memikirkan untuk mengecek keluar. Lambat laun hujan semakin mereda. Yang terdengar hanyalah suara tetesan gerimis tanpa adanya kilatan yang mengagetkan kami lagi. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati bahwa waktu telah menunjukkan hampir jam 1 pagi. Gendis sudah tertidur dan ibu beranjak dari tempatnya untuk mengecek kembali ke jendela. Aku merasa harus ikut menemaninya. Saat gorden itu tersibak, aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Ada sekumpulan orang-orang dengan mengenakan baju Jawa dengan bawahan kain jari. Ada yang bertelanjang dada dan ada yang mengenakan surjan atau kebaya yang sangat lusuh.
Kulit mereka hitam dan bercampur dengan lumpur dan mengerumuni keranda berisi jenazah itu. Wajah mereka mengerikan. Mereka seperti kesetanan merogoh sosok yang berada di dalam keranda itu dengan beringas. Aku ingin mencari tahu apa yang mereka lakukan. Tapi tanpa sadar salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. "Tutup, Bu!" teriakku dengan cepat. Aku teringat ucapan sosok nenek yang memperingatkanku tadi. Ibu segera menutup gorden dan kembali menjauh. Kami pun kembali ke dekat gendis dengan jantung yang berdebar. Benar saja, terdengar langkah seseorang mendekat ke dalam rumah. Langkah kaki yang menginjak tanah becek berubah menjadi suara kaki yang menginjak lantai kayu. Aku pun segera mematikan radio dan mengajak mereka menjauh dari arah jendela. Samar-samar terlihat bayangan manusia dengan rambut yang panjang dan acak-acakan memperhatikan dari balik gorden. Ibu pun merangkulku dan gendis, sementara aku terus memegangi baju ibu. Sosok itu celingak-celingut seolah mencari keberadaan kami di dalam. Namun sosok itu segera kembali pergi. Aku sedikit lega, namun ibu masih tetap gemetar dengan apa yang terjadi. Tapi setelahnya tanpa sadar kami tertidur di ruang depan bersama hujan yang mulai reda. Suara ayam berkokok menyadarkanku dari tidur. Seketika aku panik saat mengingat kejadian semalam. Ibu dan gendis masih tertidur. Tapi dari kisi-kisi jendela aku sudah melihat langit fajar yang mulai muncul, walau suasana masih gelap. Aku pun memberanikan diri mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang terjadi dengan keranda yang ada di luar. Tapi keranda itu menghilang. "Bu, ibu, ibu!" Aku membangunkan ibu ingin menunjukkan hal ini. Ibu terbangun dengan panik, sama sepertiku saat mengingat kejadian semalam. "Kerandanya sudah nggak ada, Bu." Ibu pun segera meletakkan gendis yang tertidur di pangkuannya dan melihat keluar jendela. Ia terlihat menarik nafas lega mengetahui keranda itu sudah menghilang dari halaman. Saat matahari mulai muncul, aku dan ibu pun membuka pintu dan mengecek keadaan sekitar. Benar, tidak ada tanda-tanda keranda itu masih ada di sini. Kami sempat berpikir apakah semalam kami berhalusinasi. Masalahnya, di tempat kami berdiri masih ada sisa-sisa telapak kaki manusia yang terjiplak di tanah basah dan sisa lumpur di halaman teras rumah. Tanah itu jahat. Percaya atau tidak, tanah itu terus mencari korban. Seorang pria bungkuk yang sudah sangat berumur menghadangku saat sedang menemani ibu di pasar. Ia menghampiriku saat sedang menunggu ibu dan gendis yang sedang memilih sayuran. "Maksudnya apa, Kek?" tanyaku penasaran. "Maksudnya, nyawa kalian dalam bahaya. Pergi selagi kalian bisa," balasnya dengan raut wajah yang menunjukkan ketakutan. Ia pun segera meninggalkanku dan pergi meninggalkan pasar. Tanpa ia suruh pun kami sudah ingin segera meninggalkan rumah mengerikan itu. Apalagi kejadian keranda kemarin, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang berbahaya dari tanah ini. Tapi saat ini kami masih tak berdaya dengan keadaan kami. Memang sudah menjadi tekadku saat sudah bekerja nanti, aku harus bisa membawa ibu dan gendis pergi dari rumah itu. "Bu, gendis kapan didaftarkan SD?" tanyaku yang mulai khawatir akan pendidikan gendis. Awal tahun ajaran berikutnya saja. Saat ini belum ada yang bisa mengantar jemput dan mengawasi dia. "Memangnya nggak apa-apa, Bu?"
Ya, mau gimana lagi? Setidaknya kasih ibu waktu 1 tahun dulu untuk menabung. Terpaksa Gendis yang harus mengalah. Aku sudah mendapat sekolah yang jaraknya cukup jauh dengan berjalan kaki. Tapi terkadang aku mendapat tumpangan boncengan dari Gimin teman kelas yang desanya bersebelahan dengan desaku. Tapi sayangnya Gendis tidak seberuntung aku. Tapi Gendis jangan sering ditinggal di rumah sendiri ya Bu. Pintaku yang khawatir dengan adikku satu-satunya itu. Ibu pun tersenyum dan mengelus kepalaku. Bu, Mukti pulang. Aku pulang sekolah pukul 2 siang. Sekolah di sini pelajarannya tidak sepadat di kota. Sebenarnya aku sedikit senang saat mengetahui hal itu. Jangan pergi dulu, Gendis belum selesai. Dari jauh aku melihat Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat aku menatap ke arah ia memandang, sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu ngomong sama siapa, Gendis? Gendis hanya menunjuk ke salah satu sisi rumah yang kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Jangan bercanda. Gendis pun menatapku sebentar dan segera berlari ke kamarnya. Apa mungkin ucapanku ada yang menyinggungnya? Mungkin benar kata ibu, Gendis sedang menghayalkan seorang teman. Sepertinya aku kurang meluangkan waktuku untuk berteman dan bermain dengannya. Main sama Mas Mukti aja yuk, ajakku sembari merayu Gendis yang bermain sendirian di kamar. Asik, kita main dakon ya. Wah, kamu bisa main dakon. Siapa yang ngajarin? Ibu. Bukannya menjawab, Gendis malah menunjuk ke salah satu sisi rumah lagi yang sekali lagi kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Sudah, kita main saja. Jujur aku mulai cemas dengan Gendis. Bu, memangnya Gendis sering bicara sendiri begitu ya Bu? Tanyaku sembari membantu ibu mencabut dedaunan dari pohon singkong untuk disayur. Iya, namanya juga anak kecil. Memangnya kenapa? Enggak Bu, Mukti khawatir. Soalnya waktu ditanya dia ngomong sama siapa, dia selalu menunjuk ke tempat yang gak ada siapa-siapanya. Ibu juga bingung. Semoga saja itu memang khayalannya sedang bermain. Tapi kalau memang ada sosok lain yang berkomunikasi dengan dia, doakan saja. Semoga bukan sosok yang jahat. Kalau ibu sudah berkata seperti itu, sepertinya aku juga tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian-kejadian itu beberapa kali aku memergoki Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Aku pernah mengintip tanpa ia sadari, tapi tetap saja aku tidak melihat apapun. Gendis kalau bosen, ajak main Mas Mukti aja ya. Kalau Mas ada di rumah pasti Mas temenin. Ucapku berusaha untuk semakin dekat dengan Gendis. Iya Mas, tapi kan enakan main sama yang anak-anak kayak Gendis juga. Anak-anak? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja ia membayangkan sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Sudah cukup lama aku tidur terpisah dari ibu dan Gendis. Aku pun mulai terbiasa dengan hal-hal aneh seperti suara dari luar. Seperti halnya malam itu, angin yang tiba-tiba berhembus di kamar, hingga benda yang bergerak. Selama tidak ada yang menampakkan diri, sepertinya aku bisa untuk mengacuhkannya. Tapi malam ini berbeda. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berat menindih tubuhku. Jelas saja rasa takutku kembali muncul. Apalagi aku pernah mendengar cerita tentang orang yang ketindihan makhluk halus. Aku pun mencoba mengatur nafas dan melawan rasa takutku. Perlahan aku mencoba membuka mata dan kembali aku dikejutkan dengan apa yang kulihat. Sesuatu yang hitam dan cukup besar menindih tubuhku. Aku memastikan bentuknya dan mendapati ada bagian tubuh ular yang menindih tubuhku.
Tapi itu baru permulaan. Saat aku mengucek mataku dan berusaha melepaskan diri, aku menemukan salah satu ujung dari tubuh ular itu adalah seorang anak kecil. Aku mengingat anak kecil itu. Itu adalah sosok anak yang menampakkan diri saat awal-awal aku menempati kamar ini. Saat itu ia hanya menunjukkan setengah badannya saja, dan tidak kusangka setengah badannya adalah ular. Mengetahui aku tersadar, anak bertubuh ular itu melepaskan tubuhku dan keluar menembus pintu kamarku. Aku pun mulai merasa lega dan kembali mencoba menutup mataku. Tapi perasaan aneh kembali terjadi. Belum sempat aku tertidur, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dengan tajam. Aku pun membuka mata lagi dan mendapati anak bertubuh ular itu berada di hadapanku lagi. Tapi saat mengetahui aku tersadar lagi, ia pun pergi ke arah pintu lagi. Tunggu, apa dia ingin aku mengikutinya? Aku pun mencoba membuka pintu dan mendapati sosok anak bertubuh ular itu menantiku di arah ruang depan. Ia pun berjalan lagi menembus pintu depan. Sepertinya dugaanku benar. Ia memintaku untuk mengikutinya. Tapi sepertinya aku tidak akan mengikutinya terlalu jauh. Tapi aku merasa ada yang aneh. Pintu depan tidak terkunci. Saat itu aku mulai cemas. Aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sesuai dengan kemauan anak itu dan mendapati ia terhenti di teras rumah. Ia seperti tidak bisa melangkah lebih dari itu. Tapi masalahnya bukan itu. Ada seorang anak kecil di halaman. Aku bisa memastikan dengan jelas bahwa itu adalah Gendis. Gendis, ngapain kamu di luar? Ayo masuk. Teriakku panik saat melihat Gendis berdiri sendirian di halaman. Sayangnya ia hanya menatap ke arah hutan membelakangiku dan rumah kami. Gendis! Aku berteriak sekali lagi dan berlari ke arahnya. Tapi Gendis bertingkah aneh. Dia tertawa sedikit dan kadang tersengal sembari memandang dengan mata melotot. Kulitnya memucat dan tawanya menyeringai mengerikan yang sama sekali tidak sama dengan tawa Gendis. Gendis, kamu kenapa? Ayo masuk! Teriakku sembari menarik tangannya. Tapi Gendis dengan mudah melepaskan gandenganku dan bersikeras untuk tetap di tempatnya. Apa ini berarti Gendis kesurupan? Setelah beberapa kali gagal menyadarkannya ataupun membawanya, aku pun memutuskan untuk memanggil ibu di dalam untuk membantuku. Bu, bangun bu, Gendis kesurupan bu. Ibu yang mendengar teriakanku pun terbangun dan panik saat mengetahui Gendis tidak ada di sebelahnya. Di mana? Gendis di mana? Di halaman bu. Ibu pun segera berlari ke arah Gendis dengan wajah cemas. Tapi saat aku akan menyusulnya, aku mendengar suara aneh dari dalam kamar ibu. Nah, suara apa itu? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Tanah Wingit. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.